dazu. Halo, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks tree. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mandri Skito Purba dengan NIM 2019-31161 dari Teknik Kompilasi kelas E2. Di sini saya menjelaskannya untuk memenuhi ujian akhir semester. Pengertian dari sintaks tree, yaitu kumpulan not yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara merepresentasikan suatu struktur hierarki atau one-to-many secara grafis yang mirip sebuah pohon, walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan not-not dari atas ke bawah, penurunan ke kiri dan ke kanan. Penurunan ke kiri yaitu leftmost derivation, atau biasa disebut penurunan terkiri, yang artinya simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Untuk selanjutnya itu, kita membaca untaiannya dulu sebelum masuk pada pemisalannya. Nah, untuk memperoleh untai AABBAA dari tata bahasa bebas konteks di atas, yaitu misalnya, itu tanda panah bisa dibaca dengan menurunkan. Nah, masuk pada pemisalannya. Misal terdapat tata bahasa bebas konteks. Variabel S menurunkan A besar, S, dan A. Selanjutnya, variabel A menurunkan S besar, B, A, dan BA. Selanjutnya, dengan penurunan terkiri, variabel S menurunkan A besar S, menurunkan A, S besar B, A, S, menurunkan AAB, A besar S, menurunkan AABB, A, S, menurunkan AABB, AA. Sampai dengan untaiannya. Selanjutnya yaitu rightmost derivation atau penurunan ke kanan, yang biasa disebut penurunan terkanan, yang artinya simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Langsung masuk kepada pemisalannya, yaitu misal terdapat tata bahasa bebas konteks, variabel S menurunkan A besar, S, dan A. Selanjutnya, variabel A menurunkan S besar, B, A, dan BA. Selanjutnya, dengan penurunan terkanan yang hasilnya variabel S menurunkan A besar S, menurunkan A besar A, menurunkan A S besar B AA, menurunkan A S besar BB AA, dan menurunkan akhirannya yaitu untaiannya AA BB AA. Selanjutnya yaitu top-down parsing. Pengertian dari top-down parsing yaitu jika diberikan kalimat X sebagai input, parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S dari pembacaan semua leaf dari pohon parsing jika dibaca dari kiri ke kanan. Untuk top-down parsing terdiri dari dua kelas metode. Yang pertama ada metode dengan backup yaitu brute force parsing, dan yang kedua ada metode tanpa backup yaitu recursive discrete parsing. Masuk pada brute force parsing, merupakan kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Contoh kasus yaitu brute force parsingnya. Problem diberikan grammar G sama dengan variabel S menurunkan A besar D, dan A B besar. Selanjutnya, variabel A menurunkan B dan C. Variabel B menurunkan CCD dan DDC. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan ACCD. Selanjutnya yaitu masuk pada recursive discrete parsing, yang merupakan kelas metode parsing yang tidak menggunakan produksi alternatif ketika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai dua buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya, sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa parsing tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, ketentuan produksi yang digunakan metode recursive discrete adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter pertama dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Ketentuan ini tidak melarang adanya produksi yang bersifat rekursi kiri. Untuk contoh kasusnya yaitu problem, diketahui grammar G sama dengan variabel S menurunkan A, B besar, dan A besar. Selanjutnya, variabel A menurunkan A. Selanjutnya, variabel B menurunkan B dan D.
Gunakan metode rekursif disken untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat X sama dengan AC. Masuk pada bottom-up parsing. Untuk pengertian dari bottom-up parsing, bentuk umumnya yaitu penguraian shift reduksi atau shift reduce parsing. Yang mudah diimplementasikan yaitu penguraian presidensi operator. Bentuk yang lebih umum yaitu penguraian left-right atau LR. Penguraian shift reduksi bertujuan membentuk suatu pohon urai atau parse tree untuk suatu string input dimulai dari daun bawah lalu ke akarnya atas. Proses ini dapat dianggap sebagai reduksi string W menjadi simbol awal suatu grammar. Contohnya, variabel S menurunkan A besar, B, C. Selanjutnya, variabel A menurunkan A besar, B, C, dan B. Dan selanjutnya, variabel B menurunkan D. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan dari coding program top-down parsing dan bottom-up parsing. Selanjutnya, yaitu coding program top-down parsing. Kita langsung masuk saja pada source code-nya. Tipe data yang dipakai yaitu boolean. Kita harus mencek dulu variabel S-nya. Variabel S itu menurunkan A besar dan B besar. Jika benar, return true, maka pointernya akan tersimpan. Tapi jika salah atau return false, itu maka akan terulang kembali. Selanjutnya yaitu variabel A. Untuk variabel A ini, kita memakai tipe data boolean juga. Lalu lanjut jika next token dikali dengan equals A dan check A. Nah, maksudnya dari next token dikali equals A. Maksud dari equals A tersebut adalah jika variabelnya sama, maka akan ter-return true. Tapi jika salah, maka akan ter-return false. Jika return true berhasil, maka pointernya akan tersimpan. Lanjut pada variabel B yang di sebelahnya, yaitu seperti tadi dengan A, jika next token dikali dengan equals B dan check B. Itu saja bedanya, equals B dan check B. Nah, maksud dari equals B-nya tadi seperti equals A. Jika variabel B sama dengan check B, maka akan berhasil atau return true. Tapi jika return false, maka akan terulang kembali. Selanjutnya yaitu coding program bottom-up parsing. Untuk codingannya atau source code-nya saya SS karena untuk membuka aplikasinya dan untuk nge-record agak nge-lag kalau dari laptop saya. Mohon maaf. Selanjutnya untuk gambar pertama itu kita mendeklarasikan dulu variabelnya. Terus lanjut pada baris ke-18 yaitu if temp2 sama dengan A atau temp2 sama dengan B. Nah, maksudnya yaitu jika template-nya kita masukkan A atau template-nya kita masukkan B. Nah, itu masukkan stack. Nah, dia jika memasukkan A, maka akan ngeprint E atau variabel E atau stack E menurunkan A. Tetapi jika dia B, maka akan mengeprint variabel E menurunkan B. Untuk yang A memakai if, tapi untuk yang B memakai else. Selanjutnya akan memasukkan variabel plus, kali, dan bagi. Nah, jika untuk plusnya langsung pada baris 37. Untuk stack E plus E itu akan ngeprint E menurunkan E plus E. Nah, sedangkan E per E atau E bagi E akan menurunkan variabel E menurunkan E per E. Lanjut pada E kali E atau else, maka akan menghasilkan atau ngeprint E menurunkan E dikali E. Selanjutnya yaitu hasilnya. Nah, saya memasukkan input simbolnya yaitu A plus B. Nah, mulai dari stacknya awal pertama tidak ada, lalu input simbolnya kita ambil dari enter the input symbol yaitu A plus B, lalu actionnya tidak ada.
Lanjut, stacknya itu A, lalu input simbolnya plus B, dipindahkan, lalu actionnya itu shift A. Nah, maksudnya itu dipindahkan dari input simbol yang A ke stack. Selanjutnya yaitu stacknya E, input simbolnya tetap plus B, actionnya berarti variabel E menurunkan A. Selanjutnya yaitu stack E plus, input simbolnya yaitu B, actionnya shift plus, menambahkan plus pada stack E. Selanjutnya yaitu stack E atau variabel E plus B, input simbolnya kosong, actionnya shift B, berarti memindahkan dari input simbol yang B ke stack, berarti E plus B. Selanjutnya yaitu actionnya stack E plus E, input simbolnya kosong, actionnya variabel E menuju B. Selanjutnya stacknya E, input simbolnya kosong, actionnya yaitu variabel E menurunkan E dikali E. Nah, jika E menurunkan E dikali E, maka akan di-accept. Tapi jika flag-nya 0 atau tidak menentukan action apapun, maka akan di-reject. Sama seperti gambar kedua untuk baris ke 51 dan 52. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata, mau itu disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ryan Little.